Bab 346. Lamaran Ganda. Meskipun Kepausan telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk melancarkan perang salib melawan kerajaan Austria dan wilayah-wilayah yang terdampak reformasi Jerman, Berengar sedang bersantai di istana kerajaan barunya. Meskipun istana tersebut sebagian besar dibangun berdasarkan istana Schönbrunn dari kehidupan sebelumnya, terdapat beberapa perubahan. Misalnya, di tengah kompleks yang luas itu, sebuah lantai tambahan ditambahkan. Lantai kecil ini merupakan penthouse yang berfungsi sebagai kamar harem Berengar. Kamar harem ini memiliki semua kemewahan yang dibutuhkan Berengar dan para wanitanya untuk menikmati kehidupan hedonistik mereka. Kamar tidur yang mewah menjadi area utama, dengan kasur besar yang mampu menampung hingga 5 orang. Kasur ini memiliki kanopi sutra untuk menyembunyikan aktivitas asmara penghuninya dari dunia luar. Di luar kamar tidur terdapat bar kecil yang penuh dengan berbagai macam minuman beralkohol untuk dinikmati Berengar dan para wanitanya. Di area istana Berengar inilah ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruang kerjanya. Di samping bar, terdapat area umum dengan meja bundar di tengahnya. Di atas meja ini terdapat hookah yang dibuat dengan indah. Hookah ini memiliki 4 selang sehingga beberapa orang dapat merokok dari alat tersebut secara bersamaan. Berengar biasanya menghisap campuran shisha herbal dan hash yang dibudidayakan secara lokal dari alat tersebut setelah seharian bekerja untuk membantunya bersantai. Terakhir, terdapat pemandian pribadi yang cukup besar di dalam penthouse suite. Pemandian ini praktis seukuran kolam renang kecil dan mampu menampung banyak orang. Seringkali, Berengar akan mandi bersama wanita cantiknya di dalam pemandian ini. Demi keamanan, area ini tidak berfungsi sebagai kamar tidur kerajaan. Melainkan, area ini hanyalah area mewah bagi Berengar dan calon istrinya untuk bersenang-senang. Tentu saja, Adela menolak untuk menginjakkan kaki di ruangan itu, setidaknya untuk sementara waktu. Saat itu, Berengar, Linde, dan Honoria sedang berkumpul di sekitar hookah, menghisap ganja dari alat itu. Berengar sendiri menghisap cukup lama, menghirup asapnya sebentar sebelum mengembuskannya ke udara. Honoria tampak sangat berbeda dari penampilannya yang biasa. Setelah mengungkapkan identitasnya kepada istana Austria saat penobatan Berengar, ia memutuskan untuk mewarnai rambutnya dengan warna ungu tirian, yang sangat cocok dengan kulit pucat dan mata minnya. Ia mengenakan gaun sutra mewah berwarna ungu tirian dan emas, khas bangsawan Bizantium. Ekspresinya tampak mabuk, seperti Berengar. Ia telah mengonsumsi obat itu selama lebih dari 1 jam, karena itu, ia mulai melamun sepenuhnya. Sambil melakukannya, ia memiringkan kepalanya dan menyandarkannya di bahu Berengar. Saat memasuki dunia yang sama sekali berbeda dalam benaknya, ia mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Apa rencanamu tentang perang salib ini? Kamu baru saja keluar dari perang, dan sekarang umat Katolik ingin menyeretmu ke perang lain. Berengar mulai terkekeh mendengar ini. Sambil terkekeh, ia memeluk Honoria dan mencium keningnya. Setelah itu, ia mulai berbaring di atas bantal-bantal empuk yang mengelilingi area hookah. Sambil menikmati kenyamanan yang ia rasakan, Berengar mengungkapkan isi hatinya yang terdalam tanpa menyadari betapa jujurnya ia. Aku akan duduk dan menunggu. Setelah merampas kekayaan medisi, Vatikan akan benar-benar melarat. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk mengumpulkan dana dari para pengikutnya agar mampu membangun pasukan yang mampu berbaris ke Austria. Saat itu, pasukanku akan dilengkapi dengan senjata yang akan sepenuhnya meniadakan keunggulan jumlah mereka. Ini akan menjadi pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Pada akhirnya, aku akan menang dan akhirnya bisa menjelajahi dunia baru. Linde dan Honoria menatap Berengar dengan ekspresi bingung. Dalam keadaan teler, Berengar secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaan dunia baru kepada kedua kekasihnya. Linde, yang tidak menganggap serius kata-kata Berengar, mulai mengolok-oloknya. Dunia baru apa? Seberapa tinggi posisimu? Menanggapi hal ini, Berengar mulai terkekeh sambil menertawakan kesalahannya seolah-olah kesalahan itu bersifat simbolis. Tidak setinggi yang kuharapkan. Jelas, aku mengacu pada dunia baru yang akan kumasuki, dunia yang bebas dari pengaruh gereja, di mana sains dan akal budi menang, alih-alih iman dan tahayul. Tanda tanya. Jelas, aku tidak sedang membicarakan daratan luas di seberang Samudra Atlantik, bagaimana mungkin aku tahu hal seperti itu ada? Setelah berkata demikian, Linde menempelkan bibir indahnya pada selang hookah dan menghisapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia mengembuskan asap yang ada di paru-parunya dan mulai terkikik mendengar komentar Berengar. Jika hal seperti itu benar-benar ada, bukankah kita sudah mengetahuinya sekarang? Setelah mengatakan ini, ketiganya mulai tertawa terbahak-bahak. Berengar, tentu saja, tertawa lebih keras daripada kedua wanitanya. Lagi pula, ia tahu tempat seperti itu ada, dan ketidaktahuan dunia lama sungguh menggelikan dibandingkan dengan pengetahuannya yang modern. Honoria mulai menghisap hookahnya dengan kuat. Sementara ia menghisap, Berengar mendekati Linde dan mulai bermesraan dengannya. Pemandangan itu membuat Honoria sangat cemburu. Karena itu,
ia menyelesaikan hisapannya sebelum meraih Berengar dan mengalihkan perhatiannya ke mata hijau Minnya yang seindah permata. Ia kemudian mulai mencium Berengar dengan penuh gairah sementara Linde menghisap rokok dari alat penghisap yang ada di atas meja. Setelah menunjukkan gairah, Honoria melepaskan cengkeramannya pada Berengar dan mengucapkan kata-kata yang ada di benaknya. Aku mencintaimu. Berengar mencengkeram pipi gadis itu sambil menatap matanya dan menanggapi pernyataan gadis itu dengan perasaan terdalamnya dengan seringai sinis di wajahnya. Aku tahu. Jawaban ini langsung membuat Honoria menggembungkan pipinya sambil cemberut dalam diam. Melihat raut wajah kekasihnya yang menggemaskan mengingatkan Berengar pada sesuatu yang penting yang telah ia lupakan sepenuhnya. Karena itu, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan gontai melintasi ruangan menuju area bar. Sambil melakukannya, ia memanggil kedua gadis yang duduk di ruang bersama. Aku baru ingat kalau aku punya sesuatu yang spesial untuk kalian berdua. Setelah mengobrak-abrik bar selama beberapa waktu, Berengar menemukan dua kotak kecil dan membawanya kepada kedua wanitanya. Setelah duduk di antara mereka, ia meraih tangan Linde sebelum memasangkan cincin emas putih dan topas biru langit di jarinya. Sambil melakukannya, ia menatap mata biru langit Linde sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Aku sudah lama ingin melamarmu, tapi Linde von Habsburg, maukah kau menikah denganku? Linde tertegun mendengar kata-kata ini. Ia tahu Berengar pernah menyinggung poligami sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka Berengar akan melakukannya. Lagi pula, reaksi budaya terhadap hal semacam itu pasti tidak akan kecil. Namun, ia tidak peduli dengan semua itu saat itu dan hanya menatap cincin mewah di jarinya, air mata mengalir deras. Wanita muda cantik yang tumbuh besar sebagai putri seorang bangsawan itu menganggukkan kepala, berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk diterima. Setelah beberapa saat, ia memeluk Berengar dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum menjawab dengan senyum sensual. Kukira kau takkan pernah bertanya. Honoria, yang menyaksikan seluruh pertunjukan itu, hanya menatap Berengar dan Linde sambil cemberut. Meskipun Berengar telah bernegosiasi dengan ayahnya untuk meminangnya, ia belum menerima lamaran yang begitu mengharukan. Namun, kekecewaannya segera berakhir ketika Berengar membuka wadah lain berisi cincin emas yang sama mewahnya, bertahtakan batu permata hijau Min yang dikenal di era modern sebagai turmalin. Berengar segera memasangkannya di jari Honoria, lalu tersenyum dan mengungkapkan kesulitan yang ia lalui untuk mendapatkan batu permata itu. Aku ingin kalian berdua tahu betapa sulitnya bagiku untuk mendapatkan batu permata ini. Aku harus menjalin hubungan dagang dengan Kekaisaran Timurid di timur. Batu-batu ini sangat berharga dan membutuhkan banyak uang untuk mendapatkannya. Jika bukan karena teman lama Honoria, Agnelus, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Setelah mendengar ceritanya, Berengar pergi untuk mendapatkan batu-batu untuk cincin pertunangan mereka. Kedua gadis itu hampir menangis saat mereka memegang Berengar dan mulai bergantian menciumnya. Setelah beberapa saat, Berengar dan para gadis mulai menanggalkan pakaian mereka dan memasuki tempat tidur kanopi besar yang ada di dalam penthouse. Tak lama kemudian, ketiganya memulai aktivitas asmara mereka. Mereka akan menghabiskan 2 jam berikutnya menikmati kehangatan tubuh masing-masing. Berengar telah berhasil melamar 2 wanita tak lama sebelum pernikahannya dengan Adela dilangsungkan. Sementara musuh-musuhnya memulai berbagai persiapan yang diperlukan untuk menyerang Austria, Berengar menikmati masa damai itu sebaik-baiknya. Bab 347. Makan malam keluarga yang canggung. Setelah menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan dan teler bersama 2 wanitanya, lalu berhubungan badan, Berengar mendapati kelelahan yang ia rasakan akibat pertempuran tanpa henti selama berbulan-bulan perlahan sirna. Bagi Berengar, perang memang mengasyikkan, tetapi jika berlangsung terlalu lama, perang dapat menimbulkan kecemasan dan penderitaan yang mendalam. Setelah bersenang-senang dengan 2 wanitanya, Berengar bangkit dari tempat tidurnya dan masuk ke bak mandi, tempat mereka bergabung tak lama kemudian. Ia segera melepaskan handuknya dan masuk ke dalam air panas yang mengepul. Saat ia melakukannya, Honoria dan Linde meraihnya dan mulai membasuh seluruh tubuhnya dengan handuk mereka sendiri. Sementara itu, Berengar sedang minum bir dari gelasnya, rasa gugupnya yang sebelumnya memuncak lenyap berkat pelayanan istimewa yang diberikan gadis-gadisnya. Tak lama kemudian, Linde, Honoria, dan dirinya sendiri keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan jubah sutra. Mereka pun turun dari ruang harem menuju ruang makan tempat Adela, Henrietta, Hans, dan Helga sedang duduk. Ketika Linde melihat kedua anaknya duduk di kursi tinggi mereka, ia menghampiri mereka dan mengangkat mereka, lalu meletakkan mereka di pangkuannya. Setelah itu, ia menurunkan jubahnya dan mulai menyusui kedua anak kecil itu. Pemandangan itu membuat Adela sangat gelisah, yang menatapnya dengan ekspresi jijik. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkomentar tentang masalah itu. Linde, kita lagi di meja makan. Bisa tolong tutupi dirimu? Linde, dengan senyum ramah, tidak menyerah pada provokasi Adela dan hanya menanggapi dengan nada sinis. Apa aku tidak boleh memberi makan bayi-bayiku? Apa yang kamu sarankan untuk mereka makan? Berengar,
yang duduk di antara kedua perempuan itu, dan argumen mereka menolak berkomentar tentang situasi yang sedang terjadi. Meskipun Hans sudah berusia 3 tahun, ia masih menyusui, yang menurut Berengar tidak biasa, tetapi tidak sepenuhnya tidak lazim menurut kepekaannya saat ini. Namun, cepat atau lambat, ia perlu berbicara dengan Linde tentang menyapi anak itu dan memperkenalkan susu sapi ke dalam pola makannya. Namun, saat itu, ia sama sekali tidak ingin terlibat dalam percakapan ini dan, karena itu, mulai mengalihkan perhatiannya kepada putranya, yang semakin besar dari hari ke hari. Setelah menyelesaikan sesinya dengan Linde, Hans dipersilakan kembali ke tempat duduknya oleh Berengar, dan ia pun mulai menyantap schnitzel dan kosatel. Saat bocah lelaki itu tengah asyik menyantap makanannya, Berengar mulai berbicara kepada putranya, lagi pula, sudah lama ia tidak berbincang dengan anak kecil itu. Jadi Hans, aku dengar kamu sudah mulai sekolah dasar, dan di usia yang begitu muda. Sungguh, suatu hari nanti kamu akan menjadi inspirasi bagi rakyat Austria. Adakah pertanyaan yang mungkin bisa aku bantu? Mendengar ini, Hans mendongak dari piringnya dan menatap ke arah beberapa wanita di sekitar Berengar sebelum mengajukan pertanyaan yang mengganggunya selama ini. Katakanlah yang sebenarnya, ayah, apakah aku seorang bajingan? Mendengar ini, Berengar menjatuhkan garpunya ke piring, menimbulkan suara dentingan yang menggema di seluruh ruang makan. Semua orang yang hadir di meja menatap Hans dengan ekspresi terkejut. Sebagai ibu kandung Hans, naluri keibuan Linde langsung terpacu dan menjadi orang pertama yang bertanya tentang asal-usul pertanyaan Han. Hans, di mana kamu mendengar hal seperti itu? Anak laki-laki itu menolak menatap mata ibunya saat ia mengakui bagaimana ia mendengar istilah tersebut. Saya pernah membaca tentang hal ini di salah satu buku di perpustakaan. Jika seorang anak lahir dari orang tua yang tidak menikah, maka ia anak haram dan tidak dapat mewarisi kedudukan ayahnya. Apakah itu berarti meskipun saya anak sulung, saya tidak akan dapat mengikuti jejak ayah saya? Linde menatap Hans dengan tatapan penuh belas kasih yang meluap-luap. Ia merasa kasihan pada Hans yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu di benaknya di usianya yang masih muda. Setelah merasa kasihan pada putranya, ia melirik Adela dengan pandangan nakal sambil berpikir dalam hati. Kalau bukan karena wanita ini, anakku tidak akan merasa rendah diri seperti ini. Di sisi lain, Berengar minum bir dari cawan tengkoraknya sebelum menjawab pertanyaan itu sebaik mungkin. Berkat kecerdasan putranya yang luar biasa, ia dapat bercakap-cakap lebih umum dengan anak itu. Namun, ia tetap menyembunyikan informasi spesifik agar tidak menimbulkan kecanggungan. Nah, begini, anakku, secara teknis, kau anak haram seperti ibumu, dan aku belum menikah. Namun, buku yang kau baca sudah tua dan ketinggalan zaman. Hukum suksesi sudah tidak berlaku lagi. Aku telah membuatnya, agar anak-anakku yang paling kompeten dapat menggantikan posisiku setelah kematianku. Suatu hari nanti, aku akan menikahi ibumu, dan kau akan menjadi anggota sah dinastiku. Jika itu terjadi, kau akan memenuhi syarat untuk menggantikan tahtaku jika kau memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang efisien. Tentu saja, jika kau menginginkan hal seperti itu, kau harus bekerja keras karena aku akan memiliki banyak anak, dan hanya yang paling layak untuk memerintah yang akan menjadi raja. Mendengar jawaban itu, Hans semakin bingung, ia pun bertanya lebih jauh perihal masalah yang ada dengan raut wajah polos. Kukira kau akan menikah dengan Nona Adela. Bagaimana kau juga akan menikah dengan ibu? Berengar bisa merasakan tatapan tajam ketiga wanitanya yang tertuju padanya saat ia berusaha keras mencari jawaban yang memuaskan mereka semua. Sementara itu, Henrietta sedang menikmati makanannya dalam diam, berusaha menghindari campur tangan dalam urusan kakaknya. Di matanya, ia telah menyiapkan tempat tidurnya dan kini harus berbaring di atasnya. Adela sedang tidak dalam suasana hati yang baik, ia sepenuhnya menyadari betapa hedonismenya Berengar dengan kedua kekasihnya di lantai atas selama beberapa jam terakhir. Meskipun ia tidak menyukai minuman keras yang berlebihan, penggunaan narkoba, dan seks berkelompok. Ia juga tahu bahwa Berengar baru saja pulang dari kengerian perang dan butuh cara untuk bersantai. Tentu saja, masalah sebenarnya yang mengganggunya adalah Honoria dan Linde kini mengenakan cincin pertunangan mereka, sebuah tradisi yang dimulai Berengar sendiri. Ia merasa sangat tidak pantas bagi Berengar untuk melamar kedua wanita itu sebelum ia menikah. Maka Adela menatap Berengar dengan tatapan penuh amarah. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menunggu penjelasan Berengar untuk hal-hal semacam itu. Kini setelah putra tunangannya, yang juga sudah ia anggap sebagai putranya sendiri, mengajukan pertanyaan seperti itu, ia semakin penasaran untuk mengetahui jawabannya. Berengar, tentu saja, mengabaikan tatapan tajam dari anak-anak perempuannya dan mulai menjelaskan kerumitan hubungannya dengan mereka kepada putranya yang masih kecil. Begini, Hans, di zaman nenek moyang kita, bukan hal yang aneh bagi pria kaya dan berkuasa untuk memiliki banyak istri. Meskipun dengan diperkenalkannya agama Katolik, kita menerima banyak praktik asing. Salah satu perubahan ini adalah hukum yang menyatakan bahwa pria hanya boleh memiliki satu istri.
Niat saya sebagai Raja Austria adalah mengembalikan adat istiadat leluhur kita. Jadi, anggaplah Adela dan Honoria sebagai ibu-ibu kalian yang lain. Ekspresi wajah kedua gadis itu berbeda-beda. Linde dan Honoria senang dengan hasilnya, dan karena itu, mereka menatap Berengar dengan penuh kasih. Namun, Adela bereaksi jauh lebih buruk. Ia sangat kesal karena Berengar lalai menyebutkan posisinya sebagai istri pertama. Ia juga kesal karena anak-anaknya harus bersaing dengan Hans untuk menggantikan ayah mereka di masa depan. Karena itu, ia memelototi Berengar dengan amarah seorang wanita yang dicemooh. Sementara pertempuran diam-diam antara harem Berengar ini berlangsung, Hans memikirkan jawaban ayahnya selama beberapa saat sebelum ia melontarkan pikiran pertama yang muncul di benaknya. Apakah itu berarti aku juga bisa minum susu dari ibuku yang lain? Mendengar ini, Adela merasa seperti tersambar petir dan langsung memerah karena malu, mengalihkan pandangannya dari Hans yang tampak polos dan bersemangat. Di sisi lain, Berengar hampir tersedak makanannya saat ia berusaha keras untuk tetap tenang. Linde tertawa terbahak-bahak, ia bahkan tak pernah membayangkan putranya akan menjadi playboy sebesar ayahnya sampai sekarang. Sedangkan Honoria, ia menatap anak itu seolah-olah ia adalah anak termanis di dunia, karena itu, ia pun menyusun rencana jahat sambil menggoda Hans. Tentu, nak, kemarilah ke ibu Honoria. Ketika Hans mendengar ini, dia hampir melompat dari tempat duduknya karena kesempatan yang diberikan kepadanya, tetapi Berengar menghentikannya sebelum dia dapat mencapai pelukan terbuka Honoria. Hans, kamu sudah makan, kita bisa membicarakannya nanti. Anak laki-laki itu mulai mengerutkan kening ketika mendengar ini dan hendak membantah ayahnya. Namun, Berengar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar anak laki-laki itu diam, dan dengan demikian ia mulai cemberut di kursinya karena kekejaman semua itu. Henrietta menatap seluruh skenario itu dengan ekspresi gelis sambil terus makan dalam diam. Ia tahu pasti bahwa ini adalah percakapan yang tak ingin ia ikuti, dan karena itu, ia minum dari gelas anggurnya sambil memperhatikan Berengar perlahan-lahan melewati ladang ranjau yang telah ia ciptakan. Keluarga itu makan dalam keheningan yang canggung selama sisa makan malam. Namun, Hans masih memiliki banyak pertanyaan tentang Berengar dan ketiga ibunya, meskipun demikian, ayahnya tampak tidak nyaman dan enggan membahasnya lebih lanjut. Karena itu, ia harus menunggu nanti sebelum dapat bertanya lebih lanjut tentang sifat kompleks harem Berengar. Bab 348. Inovasi Industri. Saat itu, Berengar sedang berdiri di bengkel Ludwig, mengamati apa yang bisa dibilang merupakan penemuan terpenting yang telah ia perkenalkan sejauh ini. Di hadapan Berengar, duduk sebuah teknologi yang sangat penting bagi era industri. Prestasi penting dalam rekayasa ini adalah mesin uap. Mesin uap adalah mesin yang beroperasi menggunakan air dan batu bara untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mendorong piston maju mundur. Tenaga dorong ini kemudian dapat digunakan untuk bekerja dengan memasang batang penghubung dan roda gila. Dengan rekayasa ini, kereta api dapat dibangun, minyak dapat dipompa, bengkel dapat diberi daya, kanal dapat dikeruk dengan mudah, ladang dapat dibajak tanpa menggunakan hewan beban, DCB. Keterbatasan teknologi tersebut jauh lebih sedikit daripada yang saat ini digunakan untuk menggerakkan industri di kerajaannya. Ketika Berengar melihat perangkat itu berada di hadapannya, ia menepuk bahu Ludwig dan mengacungkan jempol sambil tersenyum lebar. Ludwig, sahabatku, kau benar-benar telah mengalahkan dirimu sendiri kali ini. Dengan penemuan ini dan semua orang yang mengikuti prinsip-prinsipnya, kita akan menguasai dunia ini. Ludwig terkekeh saat mendengar ucapan yang dilebih-lebihkan ini dan melepaskan cengkeraman Berengar sebelum mengomentari perkataan Berengar. Temanku, tanpa rencanamu, ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi, untuk apa kau akan menggunakan ini? Menanggapi hal ini, Berengar menghampiri mesin itu dan mengaktifkannya. Tak lama kemudian, mesin itu mulai menyala, dan seiring berjalannya waktu, asap knalpot mulai memenuhi udara. Setelah beberapa saat, Berengar menonaktifkan mesin itu sebelum menyampaikan rencananya untuk masa depan. Sebagai permulaan, kami akan meningkatkan semua pabrik kami agar beroperasi dengan mesin yang ditenagai oleh perangkat ini. Setelah ini dilakukan, jumlah tenaga kerja yang kami butuhkan akan jauh berkurang. Kami akan dapat memproduksi semua produk kami dengan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi. Saya ingin meningkatkan pabrik senjata terlebih dahulu. Saya akan memberi Anda daftar desain peralatan produksi senjata bertenaga uap. Setelah Anda meningkatkan fasilitas Anda, beritahu saya, dan saya akan memberi Anda beberapa cetak biru baru untuk dikerjakan. Kita punya waktu beberapa tahun sebelum tentara salib menyerbu, dan saya ingin pasukan saya siap untuk itu. Ludwig mengangguk setuju dengan visi Berengar untuk masa depan. Meskipun ia bangga dengan senapan jarumnya, tampaknya Berengar selangkah lebih maju darinya. Namun, kata-kata Berengar selanjutnya mengejutkannya. Teruslah memproduksi senapan jarum sebaik mungkin selama masa transisi ini. Kita kemungkinan besar akan berperang lagi dalam 6 bulan ke depan. Jadi, saya ingin semua pasukan kita dikerahkan dengan senjata-senjata itu.
Kalian tidak tahu betapa besarnya bantuan mereka di hari-hari terakhir perang kemerdekaan kita. Ludwig segera memberi hormat kepada Berengar sebelum menjawab ya. Baik, Yang Mulia. Setelah mengatakan hal ini, Berengar menyusun serangkaian cetak biru untuk digunakan di pabrik persenjataannya. Ia telah mengerjakan desain-desain ini di waktu luangnya selama bertahun-tahun. Di antara rencana-rencana ini terdapat mesin bubut canggih, palu uap, mesin tempa palu dingin, di antara banyak desain lain yang dibutuhkan untuk membuat senjata dan amunisi bagi tentara Austria. Ludwig mengamati semua rencana ini dengan kaget, ia sungguh tidak mengerti bagaimana Berengar terus memproduksi teknologi baru setiap tahun, yang masing-masing lebih canggih daripada sebelumnya. Meskipun rasa ingin tahunya alami, ia tahu untuk tidak menanyakan hal itu dan malah mengangguk sambil mempelajari cetak birunya. Sambil melakukannya, ia mengomentari kemampuan untuk merenovasi pabrik senjata dan amunisi mereka. Beri aku waktu beberapa bulan, dan aku akan melengkapi semua pabrik militer Kufstein dengan mesin-mesin seperti itu. Saat kalian mengirim pasukan kalian ke medan perang, mereka akan dilengkapi dengan peralatan baru apapun yang kalian perintahkan untuk kuproduksi. Mendengar ini, Berengar tersenyum dan menepuk punggung lelaki tua itu. Setelah melakukannya, ia mengganti pokok bahasan ke sesuatu yang lebih santai. Jadi, bagaimana kalau kita pergi minum-minum untuk merayakannya? Sudah lama sekali aku tidak sempat membahas hal-hal penting dalam hidupmu. Menanggapi hal ini, Ludwig terkekeh. Sebelum mendesah berat setelah melakukannya, dia menggelengkan kepalanya. Tindakan ini mengejutkan Berengar, namun setelah mendengar kata-kata yang mengikutinya, Berengar merasa getir. Maaf, Yang Mulia, tetapi saya punya terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya sudah lanjut usia, dan saya perlu memastikan putra saya bisa menggantikan saya ketika saya pensiun nanti. Lagi pula, Anda membutuhkan seseorang yang kompeten untuk mengelola industri persenjataan Anda setelah saya lama meninggal, dan sayangnya, sebagian besar tim manajemen saya tidak mampu melakukannya. Wen Berengar mendengar ini. Ia tersenyum getir, terlalu banyak teman-temannya yang jauh lebih tua darinya. Ludwig bukan hanya jauh lebih tua daripada sang raja muda, tetapi marsekal lapangannya, Eckhart, juga mulai menua. Dari semua sahabatnya, mereka berdualah yang paling dekat. Ketika mereka akhirnya pensiun atau meninggal dunia, Berengar akan ditinggalkan tanpa dukungan dari kedua pria tangguh di sisinya. Namun, Berengar tidak ingin berlarut-larut dalam masa depan seperti itu dan tersenyum sebelum menanggapi komentar Ludwig. Baiklah, kita minum bersama lain kali. Aku menantikan perkembanganmu, kalau ada pertanyaan, silakan kirim kabar ke istana. Aku akan berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukanku untuk membantu usahamu. Setelah mendengar ini, Ludwig mengangguk sebelum menjawab raja muda itu. Saya mendoakan yang terbaik untuk Anda semua, Yang Mulia. Setelah mengatakan itu, Berengar meninggalkan kawasan industri Kufstein dan kembali ke istananya. Setelah mesin uap diciptakan, banyak bidang industri lain yang perlu ditingkatkan. Karena itu, ia segera memasuki ruang kerjanya dan mulai menelusuri berbagai cetak biru yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun di waktu luangnya. Setelah meneliti berkas-berkas di ruang kerjanya yang seperti labirin, Berengar akhirnya menemukan dua cetak biru penting yang telah ia rancang beberapa waktu lalu. Alat tenun bertenaga uap merupakan komponen penting pertama dari industri tekstil mekanisnya yang akan segera didirikan. Jika dikombinasikan dengan keledai yang bertindak sendiri, Berengar akan sangat mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi tekstil dari segala jenis. Para pekerja ini kemudian dapat digunakan untuk pekerjaan lain yang dibutuhkan dalam masyarakat industrinya yang baru. Berengar memandangi rencana-rencana ini dengan senyum lebar di wajahnya. Untuk saat ini, ia hanya perlu tahu di mana letaknya. Ia tidak berniat langsung menyerahkan cetak biru ini ke distrik garmennya, lagi pula, pabrik-pabrik senjatanya masih perlu waktu sebelum dimodernisasi, dan jumlah mesin uap yang bisa ia gunakan dalam waktu dekat masih sedikit. Karena itu, ia harus memprioritaskan sektor mana yang akan dimekanisasi terlebih dahulu. Berengar tahu bahwa butuh waktu berbulan-bulan sebelum pabrik senjata Kufstein sepenuhnya dimekanisasi dan bertahun-tahun sebelum seluruh Austria mengikuti jejaknya. Baru setelah yang pertama tercapai, ia berniat memperkenalkan cetak biru ini ke sektor tekstilnya. Dengan mengingat hal ini, Berengar menyimpan rancangannya di tempat yang aman dan berkesan sebelum meninggalkan ruang kerjanya. Saat itu juga, ia melihat Adela berdiri di luar pintu dengan nampan berisi kue dan susu di tangannya. Berengar terkejut melihat gadis muda itu di ruang kerjanya hingga larut malam, meskipun khawatir, ia segera mengizinkannya masuk. Jelas ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh gadis itu. Setelah duduk kembali di mejanya, Berengar memberi ruang untuk nampan berisi makanan penutup, dan langsung mulai menikmati kue jahe. Sambil menikmatinya, ia mengomentari kedatangan Adela. Apa yang membawamu ke ruang kerjaku pada jam segini? Adela duduk di sebelah Berengar dan menatap matanya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Kita perlu bicara. Berengar menelan sedikit kue yang digigitnya dan menghabiskannya dengan seteguk susu sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Mendengar ini, Adela langsung gelisah sambil memainkan jari-jarinya.
Setelah beberapa saat, ia memutuskan lebih baik mengungkapkan kekhawatirannya dan menyelesaikannya. Apakah kamu membeli cincin pertunangan untuk Linde dan Honoria? Mendengar ini, Berengar langsung menyadari apa yang ditakutkan Adela. Karena itu, ia menggenggam tangan mungil Adela dan menatap mata safirnya yang dalam sebelum mengangguk tanpa suara. Setelah hening beberapa saat, ia mulai menjelaskan alasannya. Sebenarnya, pada malam penobatan saya merundingkan pernikahan saya dengan Honoria dengan ayahnya. Melihat bahwa kami berdua kini telah resmi bertunangan, saya merasa tidak pantas baginya untuk berjalan-jalan tanpa simbol persatuan kami. Adela menggigit bibirnya sedikit ketika mendengar ini sebelum mengangguk. Ia mengerti alasannya, meskipun ia tidak senang. Dalam benaknya, Kaisar Bizantium yang mengetahui keberadaan Honoria memaksa Berengar untuk bernegosiasi mengenai pertunangan mereka. Namun, ia masih ragu dengan situasi yang ada, dan karena itu, ia menanyakan hal kedua yang ada dalam pikirannya. Bagaimana dengan Linde? Kau juga memberinya satu. Menanggapi hal ini, Berengar menggaruk tengkuknya dan memberitahu Adela kebenaran di balik keputusannya untuk melakukan hal itu. Karena saya sudah memutuskan untuk memberi Honoria sebuah cincin, saya tahu saya juga akan memberi Linde satu. Lagi pula, dia istri kedua saya dan ibu dari anak-anak saya. Hatinya pasti akan hancur kalau saya hanya memberi Honoria sebuah cincin pertunangan. Setelah mengatakan ini, Berengar meraih Adela dan mendorongnya ke dalam pelukannya. Sambil melakukannya, ia membelai rambut pirang Adela dengan lembut sebelum meyakinkannya akan posisi Adela di hatinya. Kau tak perlu terlalu khawatir, Adela kecilku. Kau akan selalu menjadi istri utamaku. Dalam beberapa hari lagi, kita akan menikah, dan kau akan menjadi Ratu Agung Austria. Saat itu tiba, aku berjanji akan menghabiskan seluruh malam pernikahan kita hanya denganmu. Saat aku menikahi Linde dan Honoria sebagai istri kedua dan ketigaku, kita akan menjadi suami istri selama beberapa bulan. Mendengar ini, Adela tersenyum, ia senang bisa menguasai fakta ini selama beberapa bulan. Karena itu, ia pun merangkul leher Berengar dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Beberapa saat kemudian, Adela baru melepaskan diri dari pelukan penuh kasih sayang Berengar, dan berbicara dengan nada bercanda. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menagih janjimu. Berengar tersenyum menanggapi tekad tunangannya sebelum menanggapi dengan nada bersemangat yang sama. Aku tidak menginginkannya dengan cara lain. Setelah mengatakan itu, Adela mengambil nampan yang dibawanya dan meninggalkan Berengar sendirian. Meskipun ingin menghabiskan malam bersamanya, ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia hanya akan melakukannya setelah mereka menikah. Lagi pula, ia telah mendapatkan ketenangan yang ia butuhkan. Meskipun Berengar tidak tahu, kata-katanya malam itu akan menginspirasi Adela untuk bersikap lebih tegas terhadap istri-istrinya yang lain. Seperti yang dikatakan Berengar, Adela akan menjadi istri utamanya, dan ia memutuskan sudah waktunya untuk bersikap seperti itu. Bab 349. Mendesain ulang mode Austria. Berengar duduk di mejanya di ruang kerjanya, saat itu, ia sedang menggambar desain untuk era mode baru bagi rakyatnya. Dengan bangsanya yang memasuki era industri, Berengar menginginkan gaya berpakaian yang sesuai, tidak hanya untuk warga sipil dan kaum bangsawan, tetapi juga untuk militernya. Busana era Renaissance yang mengembang dan berlebihan, meskipun secara estetika menyenangkan, tidak sefungsional desain-desain yang ia ciptakan dengan susah payah. Yang terpenting, ia menginginkan busana yang lebih modern untuk pernikahannya yang akan datang dengan calon istrinya tercinta. Dengan pemikiran ini, Berengar memilih era mode Victoria akhir dan Edwardian sebagai dasar gaya berpakaian barunya. Dengan demikian, ia membawa jenis pakaian dan budaya ke Jerman yang berabad-abad lebih maju daripada saat ini. Jas, dasi, kemeja, dan sepatu akan menjadi norma dalam masyarakatnya bagi pria. Sementara itu, para wanita akan mengenakan gaun yang jauh lebih modern daripada yang tersedia saat itu. Sedangkan kaum bangsawan, mereka akan mengenakan gaya berpakaian yang mirip dengan gaya berpakaian bangsawan Eropa dari tahun 1870-an hingga 1918. Untuk seragam militer, ia memutuskan untuk mendasarkannya pada seragam yang digunakan oleh Prusia dalam Perang Prancis-Prusia di kehidupan sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian kecil. Tuniknya dipotong menyerupai M35 Waffenrock yang warnanya diubah menjadi hitam, dengan kera abu-abu tua dan manset lengan yang senada. Jika pangkat seseorang cukup tinggi, persegi panjang putih akan muncul di kera abu-abu tua, dan mansetnya akan berisi lencana pangkat emas. Kedua, seragam tersebut menggunakan kuiras baja karbon tinggi standar, yang telah dikeraskan, dan dipadamkan, berdasarkan kuiras baja yang digunakan oleh para cuirassier abad ke-19 dari kehidupan Berengar sebelumnya. Kuiras ini juga dicat hitam dengan pernis berkualitas tinggi. Satu-satunya prajurit yang tidak menerima kuiras ini adalah mereka yang bertugas di artileri atau pendukung.
Mengingat artileri baru Berengar yang ia rencanakan untuk dibuat dan diterapkan setelah industrinya mencapai kemampuannya memiliki jangkauan yang luar biasa sehingga musuh-musuhnya tidak akan pernah bisa melukai mereka, adalah pemborosan sumber daya untuk melengkapi mereka dengan perlengkapan perlindungan yang tidak perlu. Ketiga, helm bergaya Pickelhaube yang akan dikenakan para prajuritnya terbuat dari baja karbon tinggi yang dikeraskan dan dipadamkan, dicat hitam, dan memiliki aksen kuningan. Di bagian depan helm, di bawah paku kuningan, terdapat elang berkepala dua dari kuningan. Material yang digunakan untuk membuat helm ini memastikan perlindungan yang unggul bagi kepala para prajuritnya terhadap berbagai jenis senjata yang akan mereka hadapi. Sedangkan untuk Angkatan Laut, seragam yang mereka terima didasarkan pada seragam yang digunakan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jerman pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia I. Perbedaan utamanya adalah seragam mereka akan mengikuti skema warna yang sama dengan Angkatan Darat Kerajaan Austria. Setelah menetapkan seragam militer baru, Berengar mulai membuat serangkaian medali dan tanda jasa bagi para prajurit yang bertugas di militernya untuk mendapatkan penghargaan melalui pengabdian teladan kepada negara, terutama di medan tempur. Medali pertama dalam daftarnya adalah salib besi, sebuah medali dari kehidupan sebelumnya, setara dengan medali kehormatan AS di Jerman. Berengar berencana menetapkan beberapa tingkatan, yaitu kelas 2, kelas 1, salib ksatria, salib agung, dan bintang salib agung. Medali lain yang mulai ia rancang termasuk apa yang kemudian ia sebut sebagai medali luka Austria, sebuah penghargaan yang didasarkan pada gagasan American Purple Heart. Medali ini diberikan atas keberanian menumpahkan darah di medan perang atas nama tanah air. Dengan kata lain, setiap anggota angkatan bersenjata Austria yang terluka atau gugur dalam pertempuran akan menerima medali ini. Medali ini berbentuk medali emas dengan gambar Berengar di bagian tengahnya. Pitanya sendiri berbentuk persegi panjang dan berwarna hitam, dengan beberapa garis emas bertepi putih. Ia juga berencana merancang dua penghargaan lain yang serupa tujuannya, tetapi berbeda pemberiannya, tergantung status seseorang, apakah ia seorang perwira atau bintara prajurit tamtama. Penghargaan ini adalah Salib Jasa Militer Austria, dan Ordo Jasa Militer Austria. Penghargaan ini akan diberikan kepada prajurit yang membuktikan keberanian dan jasanya di medan perang. Salib Jasa Militer didasarkan pada Salib Jasa Militer Prusia dari kehidupan Berengar sebelumnya. Salib ini merupakan penghargaan tertinggi atas keberanian bagi bintara dan prajurit tamtama. Salib ini juga dikenal sebagai salib jasa militer emas untuk membedakannya dari medali kehormatan militer, yang merupakan medali yang lebih rendah nilainya yang diberikan atas keberanian dan kepahlawanan. Ordo ini didasarkan pada Pour le Mérite, yang lebih dikenal sebagai Blue Max, dari kehidupan masa lalu Berengar. Intinya, Ordo ini merupakan penghargaan militer tertinggi yang diberikan kepada perwira yang ditugaskan dalam militer kerajaan Austria. Mengenai bentuk fisik penghargaan, terdapat beberapa perbedaan dari Blue Max, misalnya, pitanya berwarna hitam bergaris emas, bukan hitam bergaris perak. Di bagian atas medali terdapat daun ek emas dengan pedang bersilang. Di bawahnya terdapat salib Malta yang berwarna putih, bukan biru, dan tidak memiliki ukiran emas bertuliskan Pour le Mérite. Di antara tepi emas salib Malta putih terdapat serangkaian elang berkepala dua berwarna emas, alih-alih elang berkepala tunggal seperti pada Blue Max dari kehidupan sebelumnya. Berengar juga bermaksud mendirikan ordo kesatria baru untuk kerajaannya, berdasarkan ordo yang telah dibentuk oleh Habsburg di kehidupan sebelumnya. Ordo kesatria ini kemudian dikenal sebagai Ordo Santo George dan akan dianugerahkan kepada prajurit berprestasi yang telah membuktikan kesetiaan dan keberanian mereka di medan perang. Penghargaan militer lainnya ditetapkan berdasarkan berbagai prestasi dalam pertempuran atau peran pendukung. Namun, kriteria Berengar untuk mendapatkan medali dan tanda jasa ini relatif ketat dibandingkan dengan banyak penghargaan dari kehidupan sebelumnya. Dianggap sebagai suatu kehormatan besar untuk dianugerahi medali ketimbang sesuatu yang diberikan untuk tugas tertentu yang diselesaikan di barak, dan hanya mereka yang benar-benar pantas mendapatkannya yang akan menerima hal semacam itu. Setelah menghabiskan hampir setengah hari mendesain berbagai pakaian, seragam, dan aksesori, Berengar mengirimkan rencana tersebut ke distrik garmen dan gudang senjatanya untuk memulai produksi sesegera mungkin. Sebelum pernikahannya, Berengar ingin desain-desain pakaian ini dibuat untuknya dan istrinya. Rencana selanjutnya adalah memulai parade militer besar-besaran di mana ia akan memberikan penghargaan kepada para veteran pasukannya atas prestasi yang mereka peroleh dalam berbagai kampanye militernya selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan tugas ini, Berengar kembali ke istananya, di mana Linde langsung menyambutnya. Berengar menghampiri kekasihnya dan memeluknya, yang kemudian langsung menciumnya dengan penuh gairah. Setelah beberapa saat, Berengar melepaskan diri dari pelukan Linde dan mulai mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Di mana anak-anaknya? Linde tersenyum licik saat mengungkapkan apa yang telah dilakukannya. Saya menyuruh mereka tidur lebih awal. Berengar merasa heran dengan hal ini dan segera menindaklanjutinya dengan interogasi. Kenapa? Apakah anak itu melakukan sesuatu? Linde menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan ini sambil melingkarkan lengannya di leher Berengar. Dia berbisik di telinganya dengan suara menggoda. Tidak,
Aku hanya tidak ingin mereka mengganggu kita. Setelah mengatakan ini, ia mulai menciumnya sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, Berengar mendapati dirinya menarik gaun Linde dan mengusap pahanya dengan tangannya, lalu menggerakkan tangannya ke area kewanitaannya. Pasangan itu baru melepaskan diri setelah mendengar suara khas dari belakang mereka. Suara batuk seorang perempuan muda. Mendengar ini, Berengar berbalik dan melihat Adela menatap mereka berdua dengan tatapan membunuh. Saat itu, ia langsung menyela sesi Berengar dan Linde dengan nada tegas. Linde, kalau kamu tidak keberatan, aku punya hal penting yang harus dibicarakan dengan tunanganku. Linde menatap penasaran perempuan muda yang tidak berperilaku seperti biasanya, bahkan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Sebaliknya, ia menatapnya dengan tatapan dingin dan mendominasi. Linde memutuskan untuk menggoda gadis itu dengan memegang bagian bawah tubuh Berengar dan membalasnya. Aku keberatan, Berengar dan aku sedang mengerjakan sesuatu yang sama pentingnya. Kenapa kau tidak ikut bermain dengan boneka-bonekamu, nak? Namun, yang mengejutkan Linde, Adela tidak bergeming sedikit pun. Ia malah menatap Berengar dengan tatapan dingin dan mulai berbicara kepadanya. Sayang, tolong beritahu majikanmu bahwa istrimu sedang berbicara dan dia harus menahan lidahnya yang berbisa. Berengar menyadari ia berada dalam situasi yang canggung. Ia telah memberitahu Adela malam sebelumnya bahwa ia adalah istri utamanya dan akan selalu menjadi wanita terpenting baginya. Adela kemungkinan besar sedang mengujinya untuk melihat apakah pernyataan itu benar. Karena itu, ia terpaksa melepaskan Linde, di mana ia menghela napas berat sebelum berbicara kepada kekasihnya. Linde, maafkan aku, sepertinya ini sesuatu yang penting, kita bisa bersenang-senang nanti. Linde menatap Berengar dengan tatapan ragu. Ia tak pernah menyerah hanya karena Adela kesal, namun kini ia begitu cepat menuruti keinginannya. Sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka berdua hingga ia menyerah begitu saja? Pada akhirnya, ia tahu tidak bijaksana untuk memperpanjang masalah ini. Karena itu, ia mencium pipi Berengar sebelum pergi. Sambil melakukannya, ia meninggalkan Berengar dengan kalimat perpisahan. Aku akan menunggumu di kamar tidur malam ini. Setelah kepergian Linde, Berengar langsung mengalihkan perhatiannya kepada Adela, memelototinya dengan tatapan tajam sambil menyilangkan tangan. Baru setelah Adela yakin Linde sudah tak terdengar lagi, ia pun melepaskan topeng kerasnya dan melompat ke pelukan Berengar, lalu menciumnya dengan penuh gairah. Ini bukan lagi kecupan kekanak-kanakan di bibir seperti sebelumnya, melainkan ciuman yang jauh lebih dewasa. Setelah beberapa saat, ia melepaskan diri dari Berengar sebelum kembali bersikap elegan. Saat melakukannya, pipinya memerah. Berengar tahu ia menginginkan lebih, tetapi ia menahan diri. Karena itu, ia mengalihkan topik dengan mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Jadi, untuk apa kau membutuhkanku? Adela segera menyadari mengapa dia pertama kali berusaha mencarinya dan pulih dari nafsu birahinya sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Aku penasaran kapan gaun pengantinku akan siap. Pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Menanggapi hal ini, Berengar tersenyum sebelum mengungkapkan perubahan yang baru saja dilakukannya. Jangan khawatir, sayangku, aku baru saja mengirimkan desain baru ke bagian pakaian, kita akan memiliki gaun yang dibuat khusus untuk acara ini. Aku berjanji padamu, kau akan menjadi wanita tercantik di seluruh katedral pada hari pernikahan kita. Setelah mendengar ini, senyum lebar muncul di wajah Adela sebelum dia mencium pipi Berengar di tempat Linde meninggalkan tanda. Setelah melakukannya, dia memeluknya dengan penuh semangat sebelum mengungkapkan pikiran dalam benaknya. Saya menantikannya. Bab 350. Pernikahan Kerajaan Bagian I. Hari-hari telah berlalu sejak Berengar mulai merancang desain baru untuk fashion, dan seiring berlalunya waktu, pernikahannya pun semakin dekat. Akhirnya, hari pernikahannya dengan Adela pun tiba. Hari yang telah dinantikannya selama hampir 5 tahun. Kebetulan, hari itu adalah malam Natal. Salju turun di luar Katedral Agung tempat Berengar kini berdiri. Semua mata tertuju padanya saat ia mengenakan pakaian yang jauh lebih indah daripada siapapun. Ia mengenakan gaya busana baru yang mewah, membuat setiap pria di ruangan itu iri. Berengar mengenakan tunik putih yang terinspirasi dari seragam militernya, perbedaannya terletak pada warnanya yang terbalik. Tunik itu berwarna putih dengan sulaman emas, pada kerah dan mansetnya, sulaman ini berbentuk daun ek. Hiasan tuniknya berwarna emas, dengan kancing emas yang terletak satu garis di tengahnya. Di atas bahunya terdapat sepasang epolet emas, dengan tali bahu emas di sisi kanannya. Ia juga mengenakan selempang emas. Selempang ini merupakan simbol salib agung Ordo Santo George, sebuah ordo kesatria Austria yang baru saja ia dirikan. Penghargaan ini dianggap sebagai salah satu penghargaan militer tertinggi, yang ia berikan kepada dirinya sendiri atas berbagai keberaniannya di medan perang. Selempang itu memiliki medali berbentuk salib malta putih bertepi emas yang diikatkan di ujungnya. Di tengahnya terdapat lingkaran hitam, di dalam lingkaran ini terdapat simbol emas Santo Georgius yang sedang membantai naga dari atas kuda. Dua bintang dada di sisi kiri tuniknya disematkan secara vertikal ke jas.
Bintang di atas adalah milik bintang salib besar salib besi, sementara bintang di bawah adalah milik kelas 1 Ordo Santo George. Bentuknya hampir identik dengan bintang salib besar salib besi, tetapi alih-alih salib besi di tengah, terdapat salib Malta Ordo Santo George. Di atas kedua bintang dada ini terdapat dua medali horizontal, medali-medali ini diberikan atas beberapa prestasi berengar lainnya dalam pertempuran tersebut. Misalnya, di sisi kanan terdapat medali luka Austria, di sisi kiri terdapat medali yang menyertai selempang untuk kelas 1 Ordo Santo George. Di kerahnya tergantung dua medali istimewa. Salah satunya adalah Austrian Military Merit Order, penghargaan tertinggi atas keberanian yang dapat diterima seorang perwira. Medali lainnya adalah Grand Cross of the Iron Cross. Kedua pitanya tersembunyi di balik kerahnya. Di atas mata kanannya terdapat penutup mata baru, warnanya hitam dengan garis emas, mirip dengan penutup mata sebelumnya. Namun, di tengahnya terdapat salib besi, tidak seperti hiasan kerawang sebelumnya. Ia merasa penutup mata baru ini memberinya penampilan yang lebih militeristik. Ia mengenakan ikat pinggang emas di pinggangnya, diikuti celana panjang putih berpotongan lurus sempurna. Celana ini memiliki garis emas di sisi-sisi kakinya. Bersamaan dengan itu, ia mengenakan sepatu bot kulit hitam mengilap setinggi lutut. Rambutnya, seperti biasa, disisir ke belakang dengan pomade dan berkilau di bawah cahaya siang yang menembus jendela kaca patri katedral. Dalam arti tertentu, Berengar adalah perwujudan fisik dari otoritas kerajaan saat ia berdiri di altar menunggu kedatangan mempelai wanitanya dengan senyum ramah di wajahnya. Di kepala altar adalah Ludolf, gereja reformis Jerman, ia mengenakan jubah putih dan emas yang hampir sama mewahnya dengan pakaian Berengar. Ludolf adalah pria yang sederhana dan merasa agak canggung mengenakan pakaian mewah seperti itu. Di samping kedua pria ini terdapat pendamping pria Berengar, yang sulit dipilih Berengar. Karena Eckhart sedang berperang di Bohemia, Arnulf juga sedang berperang di Granada. Berengar tidak punya banyak pilihan teman. Biasanya, ia akan memilih salah satu rekan yang telah berjuang bersamanya di medan perang untuk menemaninya hari itu. Namun, saat itu ia sangat kekurangan dalam hal itu. Oleh karena itu, pria yang berdiri di sampingnya tak lain adalah Ludwig Schmidt, pria yang telah membantu Berengar mewujudkan semua reformasi teknologinya dan meraih gelar bangsawan rendah. Pria itu mengenakan pakaian resmi sipil bergaya Victoria. Ia juga merapikan rambut dan jenggotnya sedemikian rupa sehingga Berengar hampir tak dapat menahan tawa. Bukan karena Ludwig terlihat konyol, justru sebaliknya, ia tampak istimewa untuk usianya. Ia sangat mirip dengan Kaisar Franz Joseph pertama dari kehidupan Berengar sebelumnya. Hanya saja Berengar tak pernah bisa membayangkan pria tua itu begitu rapi dan tampak seperti anggota bangsawan yang pantas. Agar tidak menertawakan penampilan Ludwig, Berengar mulai mengamati katedral bergaya barok megah yang dibangun di Kufstein. Setelah beberapa tahun pembangunan, Katedral Agung Kufstein akhirnya rampung, dan keindahannya tak terbayangkan. Sungguh, katedral ini membuat tempat ibadah Katolik manapun takluk. Katedral ini juga menjadi tempat yang sempurna untuk menyelenggarakan pernikahan Berengar dan Adela. Di antara kerumunan di kursi barisan depan terdapat keluarga Adela dan Berengar, serta para bangsawan penting kerajaan Austria dan berbagai raja dari kerajaan lain yang datang berkunjung. Karena perang salib yang baru-baru ini dideklarasikan terhadap Berengar oleh Paus, para diplomat yang datang berkunjung hanyalah para reformis, muslim, atau ortodoks. Tak lama kemudian, pintu katedral terbuka, dan Adela von Gratz beserta ayahnya, Kanselir Otto von Gratz, memegangi lengannya saat ia mengantar pengantin muda itu menuju altar untuk menyerahkan suaminya. Alunan musik tradisional yang diperkenalkan Berengar ke dalam masyarakatnya mengalun di latar belakang. Kerudung menutupi wajah Adela, tetapi sekilas melihat gaunnya yang indah membuat jantung Berengar berdebar kencang. Gaun itu terbuat dari sutra gading bermotif bunga. Lengannya membentang dari atas pergelangan tangan hingga ke bawah bahu. Garis leher wanita muda itu terlihat melalui lapisan tipis kain halus yang berakhir di leher, di mana keras sutra bermotif bunga yang menyerupai choker melingkari lehernya yang anggun. Korsetnya sendiri dipotong dengan pola leher V, dengan lapisan berenda yang sangat indah hingga ke lengan. Di bawah badan terdapat rok lipit mewah yang disulam dengan motif bunga yang sama dengan bagian gaun lainnya. Meskipun Berengar tidak dapat melihatnya karena panjang gaunnya, Adela mengenakan sandal kulit putih, dan tentu saja, pakaian dalam pengantinnya di baliknya. Setibanya di altar, Adela menyadari bahwa para pengiring pengantinnya tak lain adalah Linde, Honoria, dan kedua saudarinya. Meskipun memukau, kecantikan Adela tak seberapa dibandingkan dengan kecantikan yang terpancar di hari itu. Karena itu, ia menyeringai di balik kerudungnya sambil mengingat bagaimana ia telah mengalahkan para kekasih Berengar di hari pernikahannya. Setelah melangkah ke altar, Ludolf memulai pidatonya. Setelah beberapa saat, Ludolf akhirnya sampai pada sumpah di mana Berengar menjadi orang pertama yang mengucapkan kaul Katolik tradisional dari kehidupan sebelumnya. Ia merasa lebih baik mencuri dari umat Katolik sebisa mungkin untuk menambah penghinaan atas luka. Bukan berarti umat Katolik di dunia ini tahu apa yang ia lakukan. Namun,
Itu adalah kemenangan moral baginya. Oleh karena itu, Berengar tersenyum sambil menggenggam tangan mungil Adela sebelum mengucapkan kata-kata dari ingatannya. Aku, Berengar von Kufstein, menerimamu, Adela von Gratz, sebagai istriku yang sah, untuk kumiliki dan kupegang, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, hingga maut memisahkan kita. Setelah Berengar mengucapkan sumpahnya, Adela mengucapkan sumpahnya sendiri, hampir sama kecuali beberapa perbedaan kecil. Aku, Adela von Gratz, menerimamu, Berengar von Kufstein, sebagai suamiku yang sah, untuk kumiliki dan kupegang, mulai hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, hingga maut memisahkan kita. Setelah berkata demikian, Ludolf menatap Berengar dengan senyum di wajahnya sebelum mengucapkan kata-kata yang akan mengikat Berengar dan Adela dalam pernikahan seumur hidup. Sekarang Anda boleh mencium pengantin wanita. Setelah berkata demikian, Berengar mengangkat cadar Adela dan memeluknya erat sebelum menciumnya dengan penuh gairah. Saat ia melakukannya, kerumunan yang berkumpul bersorak-sorai. Selagi Berengar mencium Adela, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Aku berhasil, ayah dan ibu. Putra kalian akhirnya menikah, andai saja kalian ada di sini untuk menyaksikannya. Berengar mengenang orang tuanya di kehidupan sebelumnya, saat ia masih dikenal sebagai Julian Weber. Beruntung baginya, orang tua di kehidupannya saat ini hadir untuk menyaksikan peristiwa itu, dan mereka menatapnya dengan senyum bangga di wajah mereka. Adela sendiri tersenyum manis di wajahnya yang elok saat kudanya berdegup kencang. Ia menggenggam tangan Berengar erat-erat sambil mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya dengan suara malu-malu. Jadi bagaimana sekarang? Berengar menatap ke arah istri tercintanya dengan senyum ceria saat dia menjawab pertanyaannya dengan penuh harap di dalam hatinya. Sekarang kita adakan resepsi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.